Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Shalom teman-teman. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pemeliharaan yang sungguh luar biasa Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus kami akan melaksanakan ibadah online. Walaupun ibadah online Tuhan Yesus kami yakin bahwa hadir di setiap hati kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami yang dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Teman-teman, mari kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Sabda awal pada minggu hari ini kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-10. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Mari teman-teman, kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kekal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan penyanyi haleluya.
Shalom saudara-saudaraku semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Kita semua rindu karena sudah lama kita tidak datang untuk berjamaat, untuk ibadah di gereja, karena bangsa kita atau dunia ini penuh penyakit atau virus COVID-19, dan kita dianjurkan pemerintah untuk ibadah di rumah. Itu bisa lewat apa saja. Nah, sobat muda, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita datang dulu pada Tuhan, minta pertolongan supaya kita dikasih kasih karunia dan kita bisa menerima firman-Nya dengan baik. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali anakmu datang sujud di hadapan-Mu Bapa. Kami bersama dengan saudara-saudara pemuda-pemudi GKJTU Jemaat Ngawen datang bersama untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan perkataan-perkataan dari hamba-Mu sendiri yang akan keluar, namun itu tuntunan dari Roh Kudus yang akan keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan firman yang bisa kami terima semuanya, terlebih bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar bersama tentang hal ketekunan dan iman. Tekun ini sama dengan fokus atau konsisten, dan continue. Artinya continue itu berkesinambungan dan terus menerus kita lakukan. Itu tekun. Hanya orang yang tekun saja yang menghasilkan buah. Itu bisa kita lihat dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, bagaimana ketekunan dapat terbentuk? Itu kita bisa lihat dari Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ketekunan dapat terbentuk, 1, melalui kesengsaraan, 2, melalui ujian iman. Iman kita akan diuji, kita kuat atau tidak. Nah, itu kalau kita tekun, tentu iman kita akan semakin kuat, ya. Dan melalui latihan. Nah, ketekunan itu tidak bisa begitu saja ada pada diri kita tanpa kita berlatih. Nah,
Atau kalau kita latihan cuma sebentar, sehari atau 2 hari, tentu itu belum dikatakan tekun. Seperti halnya yang dilakukan oleh petani. Dia mau menggarap sawahnya, tentu tanahnya dibajak dulu, ya, biar gembur. Terus dia menanam benih dulu, dikasih pupuk. Setelah itu ditanam, itu belum selesai. Padi itu tumbuh, itu juga dirawat, dikasih pupuk lagi, dan rumput yang ada itu juga di sekitar padi itu juga akan dicabut. Nah, petani itu tekun, sehingga apa yang dia tanam itu nantinya akan berbuah baik. Padi-padi yang dia tanam, dia akan panen dengan hasil yang memuaskan. Karena apa? Dia tekun merawat. Halnya juga seperti iman kita. Apabila kita tekun untuk belajar firman Tuhan, lewat siapa saja, tentunya iman kita juga akan semakin kuat. Nah, itu butuh ketekunan. Dan kita juga bisa belajar dari kisah dari Ayub. Ayub begitu tekun, begitu disiplin, begitu dia percaya, imannya kuat, dia sering dicobai, tapi dia tetap kuat imannya. Nah, kita bisa belajar dari situ. Nah, ketekunan juga bisa dilihat dari Ibrani 10 ayat 25. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tekun beribadah dan giat melayani. Ya, kita dianjurkan Tuhan, diwajibkan Tuhan untuk kita tekun beribadah dan melayani. Kita saling melayani di antara hubungan pemuda remaja di gereja kita, itu kita harus saling melayani. Melayani tidak hanya berdiri di depan, melayani bisa lewat apa saja. Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Yang kedua, semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa lihat dari Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita belajar tentang ketekunan ini, kita juga harus sering-sering mengasah, ya, kita belajar mengasah kemampuan kita untuk peka terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Itu tentu kita juga belajar supaya apa sih maunya Tuhan. Itu kalau kita tidak peka, kita tidak pernah datang pada Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, tentu kita tidak akan bisa peka terhadap apa maunya Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu singkat ini Tuhan. Namun firman-Mu ini akan berguna untuk pertumbuhan
iman kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami bertekun di dalam segala hal Tuhan. Terlebih kami juga berhikmat dalam menerima apapun di dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Namun apa yang akan kami lakukan itu senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, juga menyenangkan hati orang-orang yang terkasih di sekitar kami ini Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa bersinar di dalam lingkungan di mana kami bisa berinteraksi, di mana kami bisa hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Pujianto, biarlah memberkati kita semua. Mari kita doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita pujikan berbahagia.